aku mau Tiga lagi. Teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Malam ini anak-anak Kampung Nasah Muda kita kedatangan tamu dari Jogja ya Surabaya, Bogor itu. Bogor. Ini Mana mana Cek? Tahu Surabaya di mana? Tahu. Dekat Pendancing kan? Jawa Timur. Jawa Timur. Bogor tahu? Tahu. Mana tuh? Dekat Takengol kan? Dekat mana kan? Dekat Jakarta. Jakarta. Jadi kita panggil siapa nih? Siapa yang kita panggil? Om aja. Boleh. Itu orang Jawa gitu ngomongnya. Om akan mengajari kita tentang sebenarnya kesiagaan anak-anak Kampung Nasah Muda untuk dalam hal menghadapi bencana. Kita berdoa supaya tidak pernah ada bencana di tempat kita seperti di Pidi Jaya. Untuk lebih akrab, Om dipersilakan memperkenalkan diri sendirilah. Nah, oke Om, dari Om Surabaya. Saya panggilannya Pak D. Buya. Buya. Buya Yanto ya. Buya Yanto kalau manggil ya. Kayak Buya Hamka, pernah dengar Buya Hamka? Udah itu aja ya. Karena Buya di Aceh artinya apa? Nah, dari Bogor, Akang. Nah, saya sebenarnya juga dari Bogor, Bogornya dari campur Jawa, biasa dipanggil Pak D. Bukan Pak D, Asep Sunari aja. Kang Asep. Kang Asep. Saya dipanggil Ibu. Itu yang ibu satu lagi. Ini yang nanti. Saya panggilnya Ani, Kak Ani boleh. Kak Ani. Oke, silakan terus di programnya Pak. Saya mau mengumumkan sekali lagi. Oke. Anak-anak dengar ya, apa kata Om ya? Kuenya ada nggak bawa Om? Oh, Pak kecil nih. Betul. Pak kecil nih. Anak modal. Oke. Ani langsung. Kopi betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kita maju ke sini. Duduknya di Tengah. nggak apa-apa ya? Apa? Kalau enggak itu ditarik juga boleh. Duduk di sini aja. Semua menghadapnya ke sini. Nah, sana terus. Iya, sana terus. Nah, atar. Duduk sana. Cepat. Sana. Nali juga. Orang tua juga. Ibu juga. Serius. Duduk situ. Kanan dulu. Kakak bicaranya bahasa Indonesia nggak apa ya? Berarti semua kan bahasa Indonesia. Jadi kemarin siapa yang Amadi gempa? Semua gempanya kayak gimana? Kencang. Biasanya apa sih yang lari. Bisa lari. Kemarin begini bisa lari. Bisa enggak? Belakang.
pelajari satu lagu yang isinya mengajari bagaimana caranya melindungi diri dari gempa. Nanti ada gerakannya, adik-adik belajar lagunya ya. Lagunya gini. Kita belajar lagunya dulu. Pakai bangku 6. Nanti kita semua belajar gerakannya, termasuk ibu-ibunya. Semua belajar gerakannya ya. Kita gantian gerakannya. Silakan mana masih di dalam? Ibu dan kakak-kakaknya. Tunggu ya. Kamu enggak? Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, sembunyi bawah meja. Kalau ada gempa, hindari kaca-kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka. Bisa? Kita berdiri, sambil berdiri. Ya, ini ada gerakannya. Ibu-ibu boleh dipelajari, nanti saya kasih tahu ibu-ibu juga boleh lakukan gerakannya. Ibu-ibu nanti ngajar di anak-anak yang lain. Karena begini ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ada gempa dan bencana apa-apa, kita wajib melindungi anak-anak. Jadi ibu juga harus tahu cara melindungi diri dan cara melindungi anak-anak. Jadi kita untuk belajar, yuk kita berdiri di belakang. Semuanya ya bu, semuanya. Supaya semua bisa tahu apa yang harus dilakukan. Silakan. Jadi adik-adik, kenapa harus melindungi kepala? Soalnya kalau kita langsung lari, padahal lagi gitu, kita nggak lihat-lihat, atapnya jatuh, kena kepala kita. Sakit, luka, ya kan? Nah, makanya jadi harus melindungi kepala. Gerakannya gini. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, sembunyi bawah meja. Kalau ada gempa, hindari kaca-kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka. Sini. Jadi contoh di depan. Paling keras, kamu jadi contoh. Komandan. Lindungi kepala. Kalau ada gempa, sembunyi bawah meja. Kalau ada gempa, hindari kaca-kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka. Lari ke lapangan terbuka, gitu ya. Kalau larinya ke mama. Kalau di luar negeri, di Jepang, di mana-mana, biasanya yang lebih besar melindungi yang kecil-kecil. Ya, jadi yang besar, yang kecil semuanya harus tahu gerakannya. Coba sekali lagi, saya nggak ikut nyanyi, sekarang adik-adiknya sendiri sama gerakannya. Ingat gerakannya supaya kalau ada gempa kita bisa melindungi diri ya. Jadi kita coba sekali lagi pelan-pelan aja nyanyinya supaya ingat lagi ya.
Suaranya pelan-pelan aja ya. Akhirnya gini hari ke lapangan terbuka. Pelan-pelan aja ya. Kenapa malu? Kalau Bisa baris berbaris. Sekarang balik kanan, gerak. Sekarang kita minta ibu-ibu dan bapak-bapaknya di sini. Kalian gerakan ya, supaya kita tahu apakah ibu-ibu bapak-bapaknya siap mengikuti. Ikut, atas. Kamu kawan ya, nak lihat tak? Lihat tuh abang-abang itu, lihat tuh. Ikut. Sini, sini, atas. Sama Umi ikut, guys. Ayo, ayo. Ayo. Itu keramik dari sana. Ya, tajam itu bahaya tuh. Saya tidak sedang bermain-main, kita sedang berusaha karena yang saya pelajari, saya sudah 12 tahun sering kesini sejak tsunami dan saya belajar bahwa setiap bencana seakan-akan kita nggak siap. Kalau gempa kita nggak tahu mau ngapain. Anak-anak yang jadi korban. Kalau ada gempa kita lari. Padahal kalau kita lari, kalau kita luka kena barang-barang jatuh. Kalau kita luka kena lemari. Kita diketin kaca pecah, kena kita semua. Karena apa? Karena kita nggak belajar dari bencana. Makanya saya datang untuk ajak ibu-ibu sekalian, yuk kita belajar melindungi anak-anak kita. Mari sekarang kita belajar. Emang juga ada masalah? Kalau ada gempa, kalau kaca ada di mana aja sih, Dek? Di mana lagi? Lemari. Kalau di rumah di mana lagi? Di jendela. Mana lagi? Cermin ada di mana cermin kalau di rumah kalian? Di kamar. Banyak ya. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak atau adik-adik, kalau ada gempa, ruangan mana di rumah kalian yang paling aman? Tempat tidur. Mana fondasi rumah kalian yang paling kuat? Apakah kita sudah belajar rumah kita daerah paling amannya ada di mana? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Oke, stop tebak-tebakannya ya. Kalau nggak tahu jangan tebak-tebak. Kalau nggak tahu kita tanya sama bapak ibu. Jadi nanti adik-adik pulang ke rumah, adik-adik tanya sama ibu bapak. Rumah kita kalau gempa kita paling aman di ruangan yang mana ibu bapak? Suruh ibu bapaknya cari tahu di mana fondasi rumahnya yang paling kuat yang membuat kalian bisa terlindung. Itu tugasnya ibu bapak kalian. Ya, jadi kalian nanti tanya sama ibu bapak kalian ada di mana ruangan yang paling aman. Gitu ya. Nah, terus tanya juga sama ibu bapak kalian, kalau banjir kita larinya kemana? Ibu bapak. Gunung. Ke gunung, gunungnya di mana Pak? Di sebelah mana? Sono. Berarti larinya kemana? Sono. Anak-anak berarti datang ya. Nah, dikasih tahu sama bapak, kalau ada banjir larinya kemana? Ke sana. Kalau longsor kemana? Kalau ada longsor, misalnya ada longsor, larinya kemana? Sana pergi mana anak? Saya baru sekali dengar jawaban kalau longsor justru harus lari ke atas. Tapi ini longsorannya gitu kan. Kalau longsor adik-adik menghindari daerah yang longsor, berarti larinya justru ke bawah jauh ke sana. Jangan malah naik ke atas, nanti malah kena longsor. Gitu ya. Nah, ini membuktikan
gitu ya. Nah, ini ada lagunya soal banjir dan tanah longsor. Kebakaran dan banjir. Kalau kebakaran apa yang harus dilakukan? Lari. Semua lari. Kebakaran asapnya besar. Kalau kalian cuma berdiri, asapnya tetap masuk. Ya, jadi harus dicelupkan air, kain basah, ya kainnya dicelupkan air, lalu pakai gini. Yang perempuan bisa pakai jilbabnya buat tutup hidung, yang laki-laki bisa pakai bajunya. Bajunya ditutup, dicelup ke air lalu ditutup. Ya, ada lagunya. Ini kebakaran dan banjir lagi kita nyanyiin. Yuk. Jalan-jalan. Kebakaran tutup hidung dengan kain basah. Kebakaran keluar dari luar lewat pintu atau jendela, bergandeng tangan menuju ke lapangan tertutup. Ya. Kalau kebakaran adik-adik, biasanya asapnya mulai dari atas. Laga. Kalau kalian berdua, kalian harus berdua, ya kan? Bisa berdiri pakai kain basah. Tapi kalau kalian berdua, asapnya dari atas. Kadang-kadang kan asapnya banyak. Kadang-kadang kalau berdiri, asapnya kena pintu. Jadi jalannya sambil ini. Oh iya. Keluar ruangannya. Ibu-ibu, tunggu, ini guru pautnya ini ada satu. Guru paut boleh. Nah, tunggu saja. Tapi kasihan Pak, kalau satu guru PAUD melindungi sekian banyak anak. Semua orang dewasa melindungi anak-anak sebanyak ini. Ya, oke. Jadi kalau asapnya sudah naik, kalian jalannya begini, ya. Jangan jalan berdiri karena asapnya makin kena ke kalian. Jadi jalannya cepat, tapi jalannya kalau perlu merangkak. Ya, bisa merangkak? Dan harus cepat karena asapnya itu yang lebih berbahaya dari anginnya. Ini ada Asapnya namanya. cepat. Kalau nggak bisa keluar, bisa lewat pintu, bisa lewat jendela. Itu nanti coba tanya sama bapak ibu. Kita coba cari jawaban ibu bapaknya. Ya. Nah, kita coba cari jawaban ibu bapaknya gimana. Kalau saya kan kalau lewat atas asapnya di atas. Jadi usahakan selalu cari yang bawah supaya nggak kena. Nah, jadi memang kita harus tahu seperti apa kondisi rumah. Kayak tadi ada kursi, kata saya bilang sama bapak ibu jangan dikursi kalau sedang bencana kita harus ganti. Ya. Jadi tanya, kunci. Betul. Banyak tanya sama ibu bapaknya, karena ibu bapaknya harus pikir nanti. Karena ibu bapak kalian yang harus pikir kalau rumahnya kenapa kalian lewat Apa bola mana? kecil? Kalau misalnya kalian Mana? terpisah, nanti janjian sama Ada, ibu atau nggak bawa? Kalau bapak Ini ibu kayak lagi itu. ke kantor, Duduk situ. kami lagi di rumah atau kami lagi di sekolah, lalu ada apa-apa, kita ketemunya di mana ibu bapak? Tanya sama ibu bapak kalian, ya. Tanya nanti. Kalau misalnya karena waktu kejadian berbagai bencana di belakang yang sudah lewat, longsor, tsunami dan lain-lain, banyak yang seperti itu. Ibu bapaknya terpisah karena nggak janjian. Nanti kalau ada bencana, selesai bencana kita ketemu di mana? Di balai desa kah? Di rumahnya nenek atau di mana? Betul. Jadi harus bikin janjian sama ibu bapaknya kalau ada apa-apa bagaimana, ya? Kunci juga ini sebenarnya contoh yang bagus nih. Kunci juga biasanya saling Tanya sama ibu bapak. Kalau biasanya kalau malam itu kunci ditaruh atau digantung. Semuanya mesti tahu. Kalau karena waktu gempa, karena engselnya geser, kadang-kadang susah buka kuncinya. Nah, kuncinya hilang. Karena seringkali kuncinya dicabut, lalu ketika goyang kuncinya nggak tahu jatuh di mana. Jadi ketika
kalau ada banjir, kalau ada kebakaran kayak mana Bu, Pak? Ya, latihan. Nah, ini lagu tentang banjir. Jika banjir datang, selamatkan diri. Jika banjir datang, segera ambil pelampu. Jika banjir datang, bawa lari celengan. Jika banjir datang, lari ke dataran tinggi. Ayo, ayo, ayo kita lari. Apa aja tadi? Apa aja tadi? Kalau banjir datang? Lari ke tempat yang tinggi. Pohon boleh, kan tinggi kan pohon boleh. Tapi nanti jaga-jaga jangan sampai pohonnya hanyut ke bawah air kan? Ya. Kalau pelampung, kalau barang di rumah, apa yang bisa jadi pelampung deh? Kasur. Nggak semua kasur bisa. Nggak semua kasur bisa. Apa lagi? Ember. Masuk lah, masuk lah. Ini masuk. Ember bisa. Apa lagi? Nanti nggak dikasih buka selik. Masuk dulu. Ayo, coba kita pikirkan baik-baik. Nah, itu jatuh Ya. punya awak. Apa lagi? Buat dia sini. Kayu, betul. Apalagi? Oh, bisa betul. Betul. Jangan ragu. Ya. Ada ini. Itu. Jirigen bisa nggak ada? Betul kan? Bisa kan jirigen? Nah, nanti sampai di rumah kalian lihat. Kalau di rumah besok kalian cari mana jirigennya, mana kayu, mana pelampung, cari tahu mana yang bisa jadi pelampung. Terus ada lagi bawa lari celengan. Kenapa harus bawa lari celengan? Supaya ada simpanan, ada uang. Kalau buat orang dewasa, celengannya yang dimaksud dengan celengan kalau buat anak-anak itu adalah celengan yang isinya uang. Kalau buat orang dewasa itu ada satu barang yang namanya tas siaga bencana, Ibu Bapak. Tas siaga bencana itu adalah barang-barang yang kita perlukan seandainya kita harus segera meninggalkan rumah. Kira-kira isinya apa Ibu dan Bapak? Obat, betul. Apalagi? Wah, pintar anak-anak ini kayaknya. Apalagi Pak, Bu? Isinya tas siaga bencana apa selain obat? Kita tunggu jawaban dari Bapak Ibu. KTP, betul. KTP, betul. Tidak, apa lagi? ATM. Senter, betul. Karena sedikit bukan sampai Oh, cerdas-cerdas. Mikir kunci. waktu gempa kemarin mati lampu nggak? Mati lampunya berapa lama? Cuma saya habis keliling ke 6 desa di Kijai dan di sana mati lampunya lama. Jadi saya Dia mau bunda. surat berharga. Betul mau bunda. Kalau kayak tsunami kemarin, apalagi di Ulele, nggak jelas mana yang tempat kita, gimana membuktikannya dan lain-lain. Surat-surat berharga itu perlu obat, perlu makanan seadanya, cuma Betul. barangkali misalnya pakaian satu set ya. Supaya itu disiapkan kalau ada bencana apapun. Cara anak-anak, kesiagaan bencana terhadap anak-anak. Bencana apa lagi yang kalian tahu? Dari Tadi udah Bapak apa? tahu dari Semarang, dari Ini toh Pak. Halo, Assalamualaikum. Ada lagi. Ini yang ini. Nyo nyempak Bapak Dena untuk acara punang. Acara gering-gering anak-anak kesiapsiagaan bencana terhadap anak-anak. Boleh dan Kurawi mana? Dan Kurawi itu penting telur. Jadilah Agak. yang aman, berpegangan pada balok besar, berpegangan pada tiang pengeras. Kalau angin bertiup kencang, berlarilah ke dalam ruang, carilah tempat yang aman, berpegangan
Habis. Kalau angin, jadi harus ngapain? Sorry, adik. Dalam ruangan. Jadi kalau dari tadi kalau gempa banjir, mari keluar. Kalau angin justru cari bidang yang aman. Terus apa lagi? Pegangan apa tadi? Yang kayak apa nih? Kalau misalnya nggak bisa masuk, misalnya yang kuat. Ya bisa. Yang kuat ya, yang besar. Dipegang kuat tiangnya. Karena kalau enggak. Tapi kalau tapi di beberapa tempat yang ada juga. Satu bulan di Justru jauhi tempat yang tinggi, cari tempat yang rendah. Jadi tadi kalau kata Bapak tadi gimana? Jadi kalau kalian larinya ke sana kalau larinya Pak banjir atau longsor? Banjir? Longsor? Banjir? Longsor? Wah, adiknya. Coba lagi. Banjir? Longsor? Banjir? Banjir? Longsor? Jangan sampai salah ya, ajarin Bapak Ibu. Nah, kalau perang menarik. Kalau perang bagaimana ya? Kita carikan. Tapi kalau ini bukan perang, kalau ini bukan perang ya, Dek. Kalau ini ada, kalau di kalian ini Oke, kalau ini ada satu lagu yang bukan sebenarnya bukan perang, tapi kalau di daerah kalian di Banda Aceh jarang. Di Banda Aceh nggak ada gajah kan ya, nggak ada gajah ya. Tapi kalau di daerah-daerah lain, di Sampoinis misalnya, di daerah Sampoinis, Kakek Ngomong kan ada gajah. Di Sampoinis ada gajah kan. Kadang-kadang ada ya, gajah-gajah itu menyerbu ke desa, cari makan karena makanannya karena daerahnya terdesak sama manusia, jadi dia cari makan ke desanya manusia. Nah, kadang-kadang kalau dia desanya manusia, dia merusak barang. Ada gajah-gajah yang dilatih untuk mengusir gajah-gajah liar yang datang ke desa-desa itu. Kalian kapan-kapan bisa pakai namanya konservasi gajah di Sampoinis. Sare. Oh, Sare juga ada. Ada 8 tempat di Aceh ya. Nah, kemarin kami ke sana ketemu terus kita bikin lagi. Kalau ini buat teman-teman kalian yang ada di daerah yang dekat hutan. Ini judulnya dari serangan gajah liar. Ini sih nggak tahu. Gajah goyang menggeleng, patuh sifat utama, yang dia seperti singa, patut kita waspada, amankan jaga hewan peliharaan, simpan panen dalam ruang, tandai jauhi habitat kawan. Sifat utama yang tidak seperti singa.
Bang, adik-adik ini. juga ada anjing, ada apa, gajah jadi panik. Jadi dia karena panik dia lari. Oh, menja. Juga di sini kenapa kalau ada gajah-gajah lewat itu jangan ada anjing kuning, ikan beruang, ada ayam-ayam masuk kandang. Kemudian makanan-makanan panen juga jangan sembarangan. Kalau yang di daerah gajah ya. Jadi caranya adalah kita merapikan panen, binatang peliharaan, kambing-kambing jangan berkeliaran karena Masuk, teman. Teman tu bagi kuih no, masuk. Dulu ayo teman dah. Masuk. Kalau kalian ini kan masih kecil-kecil semua. Jadi kalau ada apa-apa, cari jawabannya. Oh ni kau teman dah baru lah. Bisa kita ya. Jadi Teman. jangan berusaha takut sendiri. Boleh. Ular apapun sebaiknya. Ada. Dia makan kat tu. Duduk sana. Oke. Nah, ini terakhir lagu dari kami. Ini tentang ibu dan bapak juga adik-adik. Lagu ini sebenarnya lagu-lagu ini dibuatnya bukan oleh kami, tapi oleh guru-guru di Aceh Jaya, guru-guru PAUD di Aceh Jaya yang nggak pernah dapat pelatihan apapun. Jadi waktu itu kami memfasilitasi, kami bantu mereka untuk bikin lagu, dan ini lagu-lagunya dari mereka berdasarkan pengalaman mereka menghadapi berbagai bencana. Dan karena mereka guru-guru PAUD, jadinya mereka memikirkan bagaimana sih instruksi yang sangat sederhana dalam bentuk lagu sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh anak-anak. Mudah-mudahan nggak cuma anak-anak tapi orang dewasanya juga. Ini lagu penutup dari kami tentang tsunami, karena tsunami itu bencana yang paling tidak terkirakan harus bagaimana, gitu ya. Pada akhirnya memang yang bisa kita lakukan adalah meratap dalam hati. Jadi memang istighfar dan istighfar. Mudah-mudahan kalau ada bencana adik-adik juga ingat untuk langsung istighfar supaya bisa ingat habis istighfar semoga Tuhan membantu kita mengingat apa yang harus, mudah-mudahan Allah SWT membantu kita mengingat apa yang harus dilakukan kalau lagi ada bencana, banjir, gempa dan lain-lain ya. Ini lagu terakhir dari kami karena udah malam. Besok sekolah kan? Ya. Mari selamatkan diri, gunakan kayu untuk jadikan pelampung. Mari hati-hati cari tempat yang tinggi, tetap tenangkan diri, istighfar dalam hati. Tsunami, mari selamatkan diri, gunakan kayu untuk jadikan pelampung. Mari hati-hati cari tempat yang tinggi, tetap tenangkan diri, istighfar dalam hati. Jadi itu adik-adik, mudah-mudahan adik-adik nyanyikan terus buat ibu bapaknya yang mungkin sekarang masih malu-malu buat belajar, tapi nanti kalian ajarin di rumah. Bisa kok, anak-anak ajarin orang dewasa boleh, ajari lagu-lagunya. Ini Bisa sekali lagi. Kita sebagai yang datang. Oh iya, terakhir mungkin gempanya kita nyanyikan dua kali ya. Nyanyikan dua kali gempanya sambil berdiri boleh. Ibu bapaknya benar-benar masih mengingat gayanya ya. kayak bahasa Indonesia boleh dua kali, terus ada bahasa Acehnya sih. Sini aja sini. Jarak dulu biar bisa Kalau ada gempa, sembunyi bawah meja.
Instruksi itu Sabiri Lamno kok nggak nyanyi? Baca Indah yang ke 1234 mira saya Sabiri Lamno. Di mana-mana. Iya, Sabiri Lamno. Tenang. Aku sekarang ajak kalian nyanyi judulnya Belajar Sama-Sama. Nah ini minta Sabiri Lamno nyanyi. Aku bukan Sabiri Lamno. Aku Buya siapa tadi? Besok. Buya Buaya. Oh artinya buaya. Belajar sama-sama ya. Adik Dengerin dari sekali Arab. ya. Ini Papi. Belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Lagi. Sudah. Belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Semua orang itu guru, alam raya sekolahku. Kerja keras
Labirin Langno tuh kalau nyanyi itu biasanya ada honornya.